Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa dalam podcast Yellow Jacket. Kali ini kita bersama mahasiswa istimewa, mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat FISIP UI Ilmu Politik, Nurisa Kitana. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Risa. Selamat sore. Cantik ya? Kayak saya enggak lah, saya ganteng. Tribuners, Nurisa ini adalah mahasiswa berprestasi. Kenapa berprestasi? Karena dia mempunyai kalau kita sebut program pengabdian masyarakat di bidang ODGJ apa sih? Orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Bisa diceritakan nggak? Boleh. Jadi saya izin cerita ya teman-teman ya tentang dari awal sampai saya dapat mahasiswa berprestasi itu ya. Jadi dari yang sebelumnya kan saya bilang kalau saya SMA ikut banyak kegiatan sosial ya. Nah, ikut banyak kegiatan sosial jadi relawan. Begitu selesai masa tugas relawan, biasanya itu ada sertifikatnya. Nah, dari sertifikat itu saya kumpulin awalnya. Terus saya ikut lomba, terus dapat apresiasi dari Kemenkes tentang relawan digital kolektor data IGD rumah sakit se-Jawa Bali. Saya juga dapat juara Social Project Ideas Competition juara 3 nasional. Nah, dari situ itu termasuk portofolio saya gitu. Itu juga yang membawa saya untuk terus kecanduan lah ini ya. Soalnya prinsip saya udah kecanduan udah main hati nih kayaknya. prinsip hidup saya tuh sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Keren. Jadi sampai sekarang di kuliah ini saya juga ikut banyak kegiatan relawan dan komunitas sosial. Karena kemarin dilombakan ya juara 3, itu saya bersama 2 teman saya awalnya nasional. Awalnya kami emang setelah lomba selesai pengennya, tapi ternyata tadi kecanduan. Akhirnya sampai sekarang bikin platform atau komunitas lah, komunitas sosial namanya Gandeng ODGJ. Jadi Gandeng ODGJ ini awalnya di Madiun Raya di Magetan sana. Kami sering melakukan banyak kunjungan ke panti rehabilitasi mental. Oh, ada webnya tuh? Nggak ada, belum ada, setahu nggak ada. Biasanya kita main sosmed. Lanjut. Di Madiun Raya sana, terus kami sering kunjungan, sering kasih sembako dan lain-lain. Tapi kami merasa kayak, kok kayak kunjungan aja ya, harus ada sesuatu yang unik gitu. Resepnya adalah be unique. Apa tuh? Be unique. Jadilah unik. Harus punya keunikan gitu. Kirain bahasa gaul gitu. Enggak. Nah, dari situ akhirnya kami punya kepikiran untuk gimana kalau kita berdayakan aja gitu. Karena kami lihat ODGJ selalu dipandang sebelah mata, pasti ya. Padahal kalau ngobrol sama beliau-beliau itu ya ngelantur itu pasti. Tapi sebenarnya banyak cerita-cerita selama masa hidup beliau yang kalau kita dengerin tuh, oh iya. Itu bener nggak sih itu ngomongnya? Ya kami nggak tahu benar atau enggak ya, kami kata teman-teman di panti itu jangan percaya sepenuhnya, tapi ya udah apa yang dia omongin anggap pelajaran aja. Kami kasih pemberdayaan tuh. Terus setelah itu long story short kami sebesar ini gitu. Ya belum besar sebenarnya, tapi kami merasa kami lebih berprogres daripada awal waktu kami SMA. Setelah lulus saya di Jakarta. Teman saya satunya cewek kerja di Kediri waktu itu, atau Nganjuk kalau nggak salah, saya lupa, Kertosono. Satu yang cowok tetap stay di Madiun. Jadi ada 3 daerah, kita mau lanjut nggak gitu. Kalau lanjut kita udah pisah gitu. Udah nggak usah lanjut gitu. Awalnya gitu. Tapi terus ternyata ada solusi. Kenapa nggak kita bikin aja sendiri-sendiri di daerah masing-masing gitu. Gitu. Jadi akhirnya ada Gandeng gitu ya. Ada Gandeng ODGJ Jabodetabek, ada Madiun Raya dan Kediri Raya. Berarti Risa Jabodetabek? Iya, koordinator Jabodetabek. Nah, setelah itu kami juga meluaskan lagi ke Jember dan Bondowoso kalau nggak salah. Sama di Surabaya Raya, itu ke Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Bangkalan gitu. Itu ada 2 teman kami yang memang nggak ikut itu sih sebenarnya, nggak ikut mencanangkan, tapi kami percaya mereka ahli di bidang itu gitu. Mereka bisa bantulah intinya. Sekarang boleh tahu nggak relawannya itu berdiri tahun berapa tadi? 2021 akhir. 2021 Desember 2021. Itu
Awalnya bertiga ya? Awalnya bertiga. Sekarang berlima. Intinya berlima. Terus relawannya jumlahnya berapa? Relawannya jadi kami per event selesai gitu. Per event rekrut relawan lalu selesai. Bukannya relawan harus ikut terus, itu enggak. Tapi kalau ada kegiatan kami selalu share. Mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Mau ikut nggak? Dan uniknya karena pengalaman saya dulu ya waktu SMA sering jadi relawan termuda ya. Dan saya merasa paling kecil. Jadi saya kecil? Iya, paling kecil di teman-teman saya tuh udah pada kuliah dan lain-lain. Oh, iya. Jadi saya merasa saya terbuka untuk teman-teman pelajar. Jadi anak-anak SMA kalau mau ikut, ayo, nggak ada kriteria tertentu kalau mau ikut. Yang penting mau bantu orang, mau amanah gitu aja. Jadi banyak relawan yang anak SMA, walaupun ada juga yang udah kerja, kuliah dan lain-lain. Total sampai sekarang ada 160 sampai 180-an relawan. Wih, banyak juga ya. Keren memang kecil-kecil nih. Dan kita. Dan berita bahagianya lagi, karena selain ada pemberdayaan, kami tuh selalu kampanye. Kampanye say no to pasung gini. Oh, say no to pasung. To pasung. Artinya apa tuh? Katakan tidak pada pasung, kami menolak pemasungan. Karena pemasungan tuh kami anggap kayak perlakuan bukan untuk manusia gitu loh. Kami campaign kemarin, campaign terbesarnya saya senang banget, campaign di Car Free Day di Sudirman sampai Bundaran HI untuk kampanye menolak pemasungan pada ODGJ itu. Wih, keren. Lisa boleh tahu nggak? Ya. Kenapa sih tertarik dengan ODGJ? Karena nggak banyak orang yang mau untuk komunikasi, bahkan sesimpelnya ngomong sama mereka semuanya sama. Dan orang dengan gangguan jiwa menurut Risa adalah kelompok marginal yang belum banyak orang memberdayakan mereka, dan itu tugas Risa sama teman-teman Risa untuk hadir di situ. Oke, jadi memang punya concern tersendiri dengan ODGJ ya. Mungkin selama ini belum banyak disentuh. Belum. Dan mungkin juga kurang ya perhatiannya, sehingga disitulah bisa masuk ya. Sebenarnya saya mau cerita lagi nih, tadi ketinggalan. Apa tuh? Tadi ketinggalan. Saya sudah berita bahagianya ya di Gandeng ODGJ itu sudah ada lebih dari 10 kolaborator. Wih, banyak dong ya. Ada Indo Relawan, yang paling berjasa itu Indo Relawan karena kami punya banyak relawan dari situ, dari seluruh Indonesia ya. Ada namanya Dinas Lingkungan Hidup DKI untuk hari bersih. Jadi orang dengan gangguan jiwa kami ajak clean up day. Terus ada juga Green Welfare Indonesia, ada Asik Akpol, ada Kita Bisa, ada Dompet Dua Volunteer, banyak sekali. Dan yang paling kami senangi adalah sebenarnya itu impian saya. Saya sering kadang tuh ikut itu loh, campaign di Campaign for Change, jadi campaign.com itu biasanya kan campaign di secara online itu. Saya pengen ada orang ikut campaign saya gitu. Akhirnya campaign saya dimuat dan cukup dengan berfoto dengan tangan kanan seperti ini, diupload selama 7 hari dengan 7 orang berbeda. Itu kami mengumpulkan lebih dari 200 aksi. Untuk foto gini aja. Say no to pasung. Say no to pasung. Betul. Jangan pasung hatimu. Risa, dari sekian ODGJ yang sudah diadvokasi, boleh tahu nggak sih sejauh mana perkembangan mereka? Jadi ketika kita memberdayakan orang dengan gangguan jiwa itu dikasih pelatihan, kayak misalnya budidaya ikan dalam ember, terus dikasih pelatihan budidaya sayur dan buah, terus dikasih PHBS, terus menggosok gigi dan lain-lain lah, pokoknya kegiatan-kegiatan bermanfaat gitu ya. Nah itu kadang tuh kami kontrol selama 3 bulan. Gimana perkembangannya? Gimana saya udah besar belum gitu. Terus akhirnya gimana orang dengan gangguan jiwa terlibat nggak dalam itu ya, program kami kasih ya. Nah program itu kan kami kasihnya, program itu kan dari donatur ya, dari donatur kami galang dana secara online. Nah terus sejauh ini progresnya adalah yang belum terlalu signifikan, maksudnya orang dengan gangguan jiwa masih ada di panti tersebut, masih ada di situ. Tapi yang bikin kami senang adalah berita-berita seperti teman-teman orang dengan gangguan jiwa sudah ada yang bisa bantuin bikin pos satpam. Wih, keren. Teman-teman dia bikin sendiri tuh? Enggak, bantu. ODGJ juga udah ada yang bisa berkebun, petik-petik buah. ODGJ pernah kami dengar juga itu kayak pelatihan puding. Terus selesai dari situ dia jual puding. Terus ada juga yang buka toko kelontong. Bahkan ada yang mengabdikan dirinya untuk panti di mana dia
bisa sehat gitu. Oh. Jadi relawan di panti itu gitu. Jadi dampaknya luar biasa ya, udah banyak yang ya Semoga. kategorinya baik lah, fine ya. Jadi sudah bisa beradaptasi dengan normal dan Betul. lingkungannya ya. Ya, sebenarnya tujuan saya bikin teman-teman saya bikin Gandeng ODGJ ini pengennya adalah ketika keluar dari yayasan rehabilitasi mental, teman-teman tuh punya bekal untuk diterima kembali oleh masyarakat dan mematahkan stigma negatif yang masyarakat berikan kepada mereka gitu. Kalau ODGJ itu dari usia muda sampai tua ya? Iya, biasanya yang paling muda saya temui adalah 18 tahun. 18 tahun ya. Yang paling lansia banyak ya lansia. Ada suka duka-dukanya ya? Ada. Kebetulan kami selalu minta orang dengan gangguan jiwa yang sudah hampir sembuh. Kan teman-temannya sudah sembuh lah, penyintas lah. Karena biar komunikasinya nyampe ya. Kan memang komunikasinya spesial ya, dan semoga nyampe itu dengan yang sudah hampir sembuh. Suka dukanya ya, kalau dukanya adalah kekhawatiran dari yayasan malah. Kalau saya ngobrol ya, teman-teman yayasan tuh kadang ada yang nungguin di belakang saya. Maksudnya jangan ditungguin lah, saya juga pengen ngobrol. Tapi Mbak, kalau nggak ditungguin nanti takutnya meludah ke Mbak. Gitu ya. Atau pegang hal yang tidak semestinya, atau jahat ke Mbak, intinya gitu loh. Ada khawatir. Itu dukanya di situ. Sebenarnya enggak kan? Enggak, selama ini enggak. Terus dukanya adalah ngomong tuh harus ngomong kayak ke anak-anak kecil gitu loh. Harus sabar. Jadi, dan kita kalau misalnya pernah tuh, kan kita lagi lukis-lukis di tote bag kain ya. Nah, beliau kami suruh ngelukis sesuai dengan emosinya. Malah beliau gambar muka beliau sendiri gitu. Jadi komunikasi, yang dukanya komunikasi. Tapi itu tantangannya di situ. Tapi sukanya adalah melihat beliau senang gitu aja udah suka. Risa, ini kan udah bermain hati ya dengan ODGJ. Apa harapan ke depannya? Harapan ke depan adalah semakin banyak orang dengan gangguan jiwa yang tersenyum dan bisa diterima oleh masyarakat kembali. Apa tuh yang dengan cita-cita itu apa yang akan dilakukan? Nah, kebetulan nih setelah masuk UI, ada namanya 2 minggu atau 3 minggu atau 4 sebulan lah sebelum ada hari H pengumuman. Ada namanya mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat di FISIP UI. Dan Risa mau ukur nih 3 tahun Risa berkecimpung di dunia komunitasnya, komunitas sosial ya, relawannya, belajar banyak dari situ. Seberapa sih Risa juga pengen dapat apresiasi lah. Apresiasi, tapi coba di mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat. Kebetulan di FISIP ada gitu. Nah, terus Risa kumpulin tuh banyak ya sertifikatnya, terus liputan-liputan yang bikin Risa namanya ada ya di web itu ya. Tuh Risa input juga linknya untuk mendukung, dan Risa kasih organisasi itu, komunitasnya tadi, Gandeng ODGJ tadi. Nah, itu keseluruhan secara berkelanjutan atau sustainable. Terus akhirnya diseleksi, impact-nya apa yang harus dilakukan, dan beneficiary siapa aja, targetnya siapa aja, tuh harus detail. Ternyata itu dari 3 tahun ya berkecimpung di dunia komunitas sosial dan relawan, selain bisa masuk UI tanpa tes dan gratis, Risa juga dapat mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat FISIP UI tahun 2023 di semester kedua, jadi di tahun pertama kuliah. Gitu. Luar biasa, Tribuners. Memang butuh panjang untuk bisa mencapai itu ya. Tidak mudah, sebalik membalikan telapak tangan. Tribuners, kita doakan Risa mendapatkan Napres Utama UI ya. Amin. Semoga bisa terus berkontribusi jadi Mapres Utama UI juga. Dan Tribuners, bagi yang ingin turut membantu ODGJ bersama Risa, silakan hubungi saya atau hubungi Risa langsung. Boleh di Instagram Gandeng ODGJ. Demikian Tribuners, wawancara kita dengan Nurisa Kitana, mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat FISIP UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Risa. Terima kasih.